Halo guys, kembali lagi dengan Safi Channel. Jadi di sini seperti biasanya aku akan membagikan tutorial kepada kalian. Jadi sebelum kalian ke videonya, jangan lupa untuk kalian tombol like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, stay tune. Nah guys, di video kali ini aku akan memberikan tutorial gimana cara setting channel YouTube. Yang udah pastinya kalian masuk ke Google Chrome. Nah, di sini nanti kalian klik aja YouTube Studio seperti aku. Lalu di sini kita klik aja login. Nah, tampilannya bakal seperti ini di HP Android kalian. Di sini kita dialihkan ke dashboard channel. Lalu, yang pertama, kalian klik aja gambar bergerigi di paling ujung pojok kiri. Ini adalah setelan. Kalian klik aja yang gambar bergerigi ini. Lalu kita akan diarahkan di bagian setelan. Di sini ada umum, channel, default upload, izin komunitas, dan perjanjian. Di sini akan kujelaskan di bagian umum dulu. Bagian umum kita akan diarahkan ke bagian mata uang. Di bagian mata uang kita klik tanda panah ke bawah ini yang ada di kolom rupiah Indonesia. Lalu kita arahkan ke bagian rupiah Indonesia. Apa fungsinya ini? Ini adalah fungsi saat kita ketika akan mendaftar monetisasi dan ketika setelah sudah disetujui oleh pihak YouTube, maka kita akan diarahkan untuk mendaftar lagi ke Google AdSense. Nah, Google AdSense inilah yang menggaji kita di YouTube. Nah, disitulah nanti Google AdSense akan mengarahkan kita untuk memilih bagian mata uang. Maka dari itu kita klik aja di sini rupiah Indonesia, bukan dolar. Lalu yang kedua di sini ada namanya channel. Kita klik. Nah, di bagian channel ini ada namanya info dasar, setelan lanjutan, dan kelayakan fitur. Aku akan jelaskan di bagian info dasar dulu. Di bagian info dasar ini ada namanya negara domisili. Negara domisili ini karena kita tinggalnya di Indonesia, maka yang kita pilih adalah Indonesia. Caranya gampang, kalian klik aja tanda panah yang ada di kolom negara domisili, lalu kalian klik aja Indonesia sesuai dengan negara yang sedang kalian tempati. Lalu di bawah negara domisili ini ada namanya kata kunci. Nah, ini aku zoom sedikit. Nah, di kata kunci ini usahakan kata kunci yang kalian masukkan itu yang pertama adalah nama dari channel YouTube kalian. Seperti aku, nama channel aku Safi Channel, maka di sini aku buat Safi Channel. Lalu di sini ada tutorial YouTube, vlog YouTube. Nah, itu fungsinya apa? Kalau bisa saat kalian memasukkan kata kunci, yang pertama masukkan nama channel YouTube kalian, baru kedua masukkan nama kata kunci yang berhubungan dengan konten-konten kalian seperti kalian membuat tutorial, kalian membuat vlog, dan lain-lain. Nah, setelah kata kunci kita masuk ke setelan lanjutan, kita klik aja. Nah, di setelan lanjutan ini di sini kita diwajibkan untuk memilih. Yang pertama yaitu aku di sini klik bagian tidak, tetapkan channel ini sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Kenapa? Dari sebagian tiap video yang aku buat atau tiap konten yang aku upload ke YouTube ini berhubungan tentang vlog dan tutorial-tutorial lainnya. Nah, sudah pastinya yang nonton ini adalah orang-orang dewasa, bukan anak-anak. Jika konten yang kalian buat ini berhubungan dengan kayak hiburan, menghibur anak-anak, kalian bisa tinggal ubah aja di bagiannya tetapkan channel ini sebagai untuk anak-anak. Lalu di bawahnya ini udah nggak ada lagi. Lalu di sini kita ke next aja, kelayakan fitur. Nah, di sini ada namanya kelayakan fitur. Kelayakan fitur ini terdiri dari 3 yaitu fitur standar, fitur menengah, dan fitur lanjutan. Di sini aku akan jelaskan yang nomor 1 yaitu fitur standar.
Nah, di sini fitur standar aku sudah aktif dan nomor 2, 3 ini juga sudah aktif karena aku sudah memenuhi syarat dalam pemverifikasian. Buat kalian yang sama sekali belum memenuhi syarat di bagian fitur-fitur ini, otomatis nanti di bagian nomor 2 dan nomor 3, tanda aktif itu akan berubah menjadi memenuhi syarat. Caranya gampang, kalian klik aja tanda panah di samping aktif itu atau di samping memenuhi syarat itu. Lalu kalian ikuti aja langkah-langkahnya. Kalian harus memasukkan nomor telepon kalian yang masih aktif. Kalau kalian memasukkan nomor telepon yang tidak aktif, otomatis Google tidak akan bisa memberi kode kepada kalian. Kode itu akan dikirim melalui SMS ke nomor telepon kalian yang masih aktif. Dan ketika kalian sudah memenuhi syarat, otomatis tampilannya bakal seperti aku, yaitu semuanya bakal aktif. Apa sih fungsi dari mengaktifkan bagian kelayakan fitur ini? Yang pertama, fitur standar ketika sudah aktif, otomatis kita bisa mengupload video, kita bisa membuat playlist, dan lain-lainnya. Sama halnya seperti fitur-fitur lainnya seperti fitur mendengar. Ketika sudah aktif, kita bisa membuat video yang berdurasi lebih dari 15 menit dan kita bisa mengubah thumbnail custom dan live streaming. Nah, lalu sama halnya seperti fitur lanjutan ketika sudah aktif. Nah, di sini kalian bisa baca seperti kita bisa menyiarkan lebih banyak live streaming per hari, bisa mengupload video lebih banyak dalam per hari. Itulah tadi fungsi-fungsinya saat kalian sudah mengaktifkan dan sudah memenuhi syarat dalam pengaktifkan kelayakan fitur. Lalu di bawahnya ada namanya default upload. Nah, di default upload ini, di bagian default upload ini di sini terdiri dari info dasar dan setelan lanjutan. Nah, di bagian info dasar ini ada yang namanya judul, deskripsi, visibilitas, dan tag. Usahakan di bagian judul, deskripsi, visibilitas, dan bagian tag ini tidak perlu kalian isi. Kalau bisa kalian kosongkan aja. Kenapa? Karena nanti pada saat kalian ingin penguploadan video kalian di channel YouTube kalian, nah disitu otomatis pasti kalian disuruh masukkan bagian deskripsinya, bagian tag, judul, visibilitas, dan bagian tag. Nah, disitu kita pastinya sudah mengisinya secara lengkap. Nah, otomatis di bagian info dasar ini tidak perlu lagi kalian isi. Lebih baik kalian kosongkan aja karena secara otomatis di sini juga akan terisi. Dan jika kalian tidak melakukannya dan kalian ingin mengisi duluan di bagian info dasar ini, kalian akan capek dan kalian akan mengubahnya lagi ke channel yang akan kalian upload. Nah, semoga kalian paham apa yang aku maksud ya. Lalu di sini kita klik lagi next ke setelan lanjutan. Nah, di setelan lanjutan ini aku di sini centangi bagian izinkan segmen otomatis. Lalu di sini bagian sertifikasi bahasa dan teks aku pilih bahasa Indonesia, judulnya juga Indonesia, dan teruntuk bagian komentar di sini aku klik bagian tahan komentar yang berpotensi tidak sopan ya. Karena kalau kita tidak klik bagian tahan komentar ini, otomatis channel YouTube kita akan bermasalah. Lalu di sini kita klik aja bagian tunjukkan jumlah penonton. Kalau kalian tidak ingin menunjukkan bagian jumlah penonton, nggak usah kalian centangi atau nggak usah kalian klik, tapi di sini lebih baik tunjukkan saja. Lalu di sini sudah tidak ada. Lalu di sini kita beralih di bagian izin. Nah, di bagian izin ini tampilannya bakal seperti ini. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa maksud izin ini adalah dimana kita mempercayai sebuah channel YouTube orang atau kita memang sudah kenal kepada dia, lalu kita kayak ingin mewakilkan gitu kan channel YouTube kita agar pindah tangan. Nah, itu juga bisa juga ya. Nah, kalian tinggal klik aja bagian logo undang di ujung sana. Kalau kalian memang nggak mau ngubah-ngubahnya sama kayak aku, ya udah bagus, nggak usah diapa-apakan aja. Lalu di sini skip aja di bagian komunitas. Bagian komunitas ini ada namanya filter otomatis dan ada yang namanya default. Yang di bagian filter otomatis di sini terdiri dari moderator, pengguna yang disetujui, pengguna tersembunyi, dan lain-lain. Ini bagian moderator dan di bagian pengguna yang disetujui nggak aku apa-apakan. Nah, maksud dari pengguna tersembunyi ini misalnya gini, ada akun-akun channel YouTube kayak mereka tuh suka nge-spammy atau kayak channel-channel akun YouTube yang
suka curi-curi uploadan video kalian atau bisa disebut kayak haters juga. Nah, kalian bisa klik aja channel YouTube dia, lalu kalian klik di situ ada namanya salin link. Nah, kalian salin link aja channel YouTube tersebut, lalu kalian masukkanlah di kolom pengguna tersembunyi. Nah, otomatis di situ nanti di saat dia ingin nge-spam di komentar YouTube kita, otomatis itu tidak akan bisa, dan itu juga tidak akan terlihat ke semua orang, hanya kita aja yang bisa lihat di bagian filter otomatis ini. Lalu di sini ada kata-kata yang diblokir. Nah, maksud kata-kata yang diblokir itu dia bersifat kalimat, bukan link. Kalau yang tadi link, kalau yang ini adalah yang bersifat kalimat. Contohnya, ada seorang channel YouTube yang suka komentar di video kita, misalnya komentarnya kayak dia suka berkomentar yang buruk-buruk, atau dia suka berkomentar viralkan atau ramaikan lainnya katanya. Nah, kita ketik aja di sini di kolom kata-kata yang diblokir ini adalah kata ramaikan. Kita klik aja ramaikan. Nah, lalu kita klik aja checklist, lalu otomatis nanti suatu saat ada yang berkomentar di video uploadan YouTube kalian yang banyak mengkomentar tentang seperti itu sudah tidak akan ada lagi dan sudah tidak akan terbaca oleh semua orang. Lalu di sini yang terakhir ada namanya blokir link. Nah, ini juga bila YouTube kalian sudah rame, kalian tinggal klik aja centangi, yaitu namanya blokir link. Gunanya seperti itu tadi yang seperti saya jelaskan. Saat ada seseorang yang ingin menyebarkan linknya gitu di bagian komentar YouTube kalian, otomatis itu terblokir sendiri. Jadi tidak terlalu spam di bagian komentar YouTube kalian. Lalu kita pindah di bagian default. Nah, pada bagian default ini yaitu aku centangin aja bagian tahan komentar yang berpotensi tidak sopan. Kalian juga buat seperti itu aja. Lalu bagian pesan live di chat itu kita klik aja tahan pesan chat yang berpotensi tidak sopan. Karena jika kita tidak centangi bagian seperti itu, suatu saat nanti YouTube kita lah yang akan ditinjau oleh pihak YouTube. Lalu yang terakhir ada namanya perjanjian. Nah, di perjanjian ini nggak usah kita klik apa-apa. Lalu nanti setelah selesai kalian klik aja logo simpan di samping tutup. Oke, selesai. Lalu di sini ada yang seperti gambar pensil ajaib. Nah, itu namanya penyesuaian, kita klik aja. Nah, di bagian penyesuaian ini yang terakhir adalah pengsettingan di bagian penyesuaian. Di penyesuaian ini ada namanya tata letak, branding, dan info dasar. Di bagian tata letak ini bisa kalian nampak ada yang namanya sorotan video. Cuplikan channel untuk pengguna yang belum di-subscribe, ini nggak kuapa-apakan. Nah, kalau kalian pengen mempelajarinya, kalian tinggal klik aja pelajari lebih lanjut, atau kalian kalau nggak mau ribet-ribet, kalian tinggal klik aja bagian tambahkan bagian seperti itu. Itu tidak masalah, kalian itu hanya mengupload aja bagian-bagian video yang ingin kalian tambahkan. Lalu next ini pada bagian unggulan. Bagian unggulan ini kita diberi channel dengan maksimal itu 12 bagian. Nah, maksud 12 bagian ini kita bukan harus berarti kita harus memiliki 12 video, itu salah. Maksud 12 bagian itu kolom. Nih contohnya nanti akan aku kasih angka. Ini kolom 1 dan ini adalah kolom 2. Dan di kolom 1 ini kalian bebas mau memasukkan berapa video, dan juga di kolom 2 seperti itu juga. Lalu saat kalian ingin menghapus di bagian unggulan ini, kalian nampak tanda sama dengan ini kan, kalian klik aja seperti ini. Kalian klik tanda sama dengannya. Lalu otomatis dia akan kita klik aja di seperti ini. Nah, di sini ada namanya hapus bagian, kita klik aja hapus bagian, tapi kalau nggak mau nggak usah. Dan nanti ini bakal berhubungan dengan playlist. Nanti aku akan next video, aku akan jelaskan bagaimana cara membuat playlist singkat. Nah, itu aku yakin kalian pasti bakal paham. Di sini sengaja aku buat video ini secara terpisah agar kalian lebih fokus dulu di bagian pengsettingan channel YouTube ini di bagian dashboard channel. Lalu setelah itu kita klik bagian branding. Nah, bagian branding ini terdapat yaitu foto, gambar banner, dan watermark video.
Usahakan bagian foto ini kalian masukkan foto kalian aja. Kalau bisa fotonya yang jelas. Kalau kalian pengen ubah atau hapus, kalian tinggal klik aja, ada ubah, ada hapus. Dan ini juga udah tertera ya, 98 kali 98. Dan kalau kalian masih bingung gimana sih cara membuat fotonya, nah next video kalau kalian ingin aku memberi tutorial gimana cara membuat foto profil YouTube, kalian bisa komen aja di bawah. Nah kalau yang di bagian gambar banner ini aku sudah tayangkan video gimana cara membuat banner. Dan di sini kalau kalian pengen ubah atau hapus, tinggal kalian klik aja pilih salah satunya. Lalu yang ketiga di sini ada namanya watermark video. Nah, watermark video ini fungsinya bagus banget dan ini aku klik aja di bagian untuk keseluruhan video-video aku. Di sini pihak YouTube telah memberikan seperti watermark seperti logo subscribe di setiap akhir video yang kita upload. Nah, di situ nanti pihak YouTube akan memberikan tanda logo subscribe. Di situ kita klik aja keseluruhan video. Kalau kalian tidak mau juga tidak apa-apa. Dan juga bisa tinggal klik ubah aja. Next, info dasar. Dasar ini ada yang namanya nama, handle, dan deskripsi. Nah, maksud nama ini itu adalah nama YouTube kita seperti contohnya punya aku yaitu Safi Channel. Lalu bagian handle ini aku buat seperti @safi_channel123. Nah, kalian bebas kalian membuat namanya seperti apa. Karena ini handle ini seperti berhubungan dengan link juga. Lalu di sini ada namanya bagian deskripsi. Nah, deskripsi ini fungsinya sangat-sangat berpengaruh pada channel YouTube kita. Kenapa? Karena nanti pada saat orang ingin kepo atau ingin melihat channel YouTube kita, otomatis mereka pasti akan melihat di bagian deskripsi atau bagian tentang pada channel YouTube kita. Caranya gampang, kalian bisa buat seperti aku. Kalian tinggal karang-karang aja. Ini aku buat bagian deskripsinya beberapa paragraf. Lalu setelah selesai, nah, saat kalian sudah selesai membuat deskripsi, di sini otomatis deskripsinya ini akan muncul di channel YouTube kita. Nanti di sini aku akan jelaskan di akhir video. Lalu di bawahnya ada yang namanya URL channel ini adalah YouTube sendiri yang memberikan link untuk kita. Ini kayak punya aku. Otomatis juga kalian bakal seperti ini yang sudah mendaftar channel YouTube. Lalu di bawahnya ini ada namanya link. Nah, pihak YouTube telah memberikan kita kesempatan untuk membagikan link sosial media kita. Aku di sini masukkan hanya link YouTube. Kalian bebas mau masukkan Instagram, link TikTok, dan lain-lainnya. Kalian tinggal klik tambahkan link aja. Lalu kalian tinggal masukkan link tersebut seperti aku. URL wajib diisi. Lalu di sini link di banner kita buat 5 link pertama dan selesai. Saat sudah selesai, kalian klik aja publikasikan. Nah, punyaku karena udah aku setting duluan, maka publikasikannya akan berwarna abu-abu. Dan di saat kalian belum sama sekali setting, bagian publikasikannya bakal berwarna biru. Lalu kalau kalian sudah setting, kalian klik kembali aja. Oke? Udah. Sini aku akan menjelaskan bagaimana cara melihat deskripsi dari YouTube Studio yang udah kita edit tadi. Nah, caranya klik YouTube biasa. Lalu kita klik logo profile kita. Lalu kita klik channel Anda. Lalu di sini kita cari aja yang namanya tentang klik. Udah. Nampakkan bagian deskripsi yang udah kita ubah. Oke guys, sekian dulu, semoga bermanfaat. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Jika kalian suka, jangan lupa kalian klik tombol like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan satu lagi, jangan lupa kalian aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dari video-video aku. Oke guys, dadah. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.